Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga di awal tahun baru 2021 ini kita tambah semangat untuk senantiasa belajar. Juga di awal semester 2 tahun ajaran 2020 dan 2021 kita tetap semangat, senantiasa menjaga kesehatan ya meskipun dalam masa pandemi. Baik anak-anak, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan pembelajaran kita, pembelajaran tema. Saat ini kita akan belajar di subtema 2, tema F. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah perpindahan energi panas atau kalor di sekitar kita. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, pembangunan sosial. Dan yang keempat, pola lantai pada tari. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu perpindahan energi panas di sekitar kita ya. Barangkali anak-anak pernah melakukan aktivitas di bawah ini, di antaranya yaitu memasak air, kemudian membuat api unggun, berjemur di bawah terik matahari, menjemur baju. Ini beberapa aktivitas yang di sana terjadi perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lain. Nah, di mana perpindahan energi panas itu melalui 3 cara atau dengan 3 cara. Yang pertama dengan konduksi, yang kedua dengan konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Yang pertama adalah perpindahan kalor dengan cara konduksi. Konduksi atau perpindahan melalui hantaran adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Ya, jadi pada perpindahan panas secara konduksi yang berpindah hanya energi panasnya saja, sementara bendanya tidak mengalami perpindahan. Nah, di mana dalam perpindahan panas melalui cara konduksi itu ada 2 macam benda. Yang pertama adalah benda konduktor dan yang kedua adalah benda isolator. Di mana benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan benda penghantar panas yang buruk disebut isolator ya. Pada umumnya benda yang merupakan benda konduktor, yaitu benda yang menghantarkan panas dengan baik, ini adalah benda-benda yang terbuat dari logam ya, seperti besi, aluminium, tembaga ya. Ini contoh-contoh benda yang baik menghantar ke panas yang disebut sebagai benda konduktor. Sementara yang lainnya yang bukan merupakan benda logam ini adalah benda isolator. Contohnya seperti kaca, kayu, plastik. Ya, ini merupakan contoh-contoh atau 2 macam benda penghantar panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari perpindahan energi panas melalui cara konduksi yaitu tatkala kita memasak air, di mana ketika kita memasak air menggunakan kompor, di situ ada api sebagai sumber energi panas, ada teko sebagai wadah sekaligus penghantar panas, dan ada air yang ingin kita panaskan. Nah, di situ ada perpindahan panas dari api menuju pada air. Kemudian teko yang terbuat dari logam, biasanya teko itu terbuat dari aluminium ya. Ini salah satu jenis logam. Ini merupakan benda logam yang baik untuk menghantarkan panas, yang merupakan benda konduktor ya. Nah, ini akan mempermudah atau mempercepat perpindahan panas dari api menuju pada air. Nah, sementara
gagang atau tempat untuk memegang teko itu biasanya diberi plastik atau kayu, ya, sehingga orang tatkala mengambil teko, ya, atau ceret itu, ini tidak merasa panas, ya, karena di situ ada benda isolator, ya, yang kemudian kita pegang untuk mengambil teko tatkala air sudah memasak. Nah, dalam memasak air ini ada dua benda konduktor, yaitu teko yang terbuat dari aluminium, dan juga benda isolator, yaitu gagang yang kita pegang untuk mengambil teko, sehingga tatkala air sudah mendidih, kita pegang teko, ini tidak terasa panas karena kita memegang di bagian benda yang terdapat benda isolator. Contoh yang lain, misalnya tatkala kita menyetrika baju, di situ ada sumber panas, ya, yang berasal dari listrik, dan kemudian ada baju yang ingin kita rapikan, yang membutuhkan panas. Nah, ini terjadi perpindahan kalor dari sumber panas, yaitu elemen yang disalurkan listrik hingga menghasilkan panas, kepada baju. Nah, logam pada ketika itu adalah benda konduktor yang baik mengantarkan panas, sementara gagang yang digunakan, yang kita pegang untuk setrika, itu adalah benda isolator, biasanya terbuat dari plastik, ya. Kenapa terbuat dari plastik? Agar kita tidak terasa kepanasan tatkala memegang setrika itu. Nah, sekali lagi ini terjadi perpindahan kalor dari sumber panas, yaitu elemen pada setrika itu, kepada baju yang ingin kita rapikan. Dan ada dua benda, yaitu benda konduktor, yaitu elemen yang terbuat dari logam, dan juga isolator, yaitu benda yang kita pegang untuk setrika. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan perpindahan energi panas dari satu benda ke benda yang lain, sehingga anak-anak bisa menjelaskan mengapa panci atau penggorengan terbuat dari logam, sedangkan gagangnya terbuat dari kayu atau plastik. Demikian juga anak-anak bisa menjelaskan mengapa serbet yang digunakan untuk memegang panci yang panas terbuat dari kain, ya. Tatkala misalnya ibu kita memasak dan kemudian ibu kita ingin mengambil penggorengan atau panci, itu seringkali memakai celemek atau kain, ya. Kenapa demikian? Ya, karena ada dua benda itu, ada benda konduktor, ada benda isolator. Ya, nanti anak-anak bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan ini. Cara yang kedua, perpindahan kalor, yaitu dengan cara konveksi, yaitu aliran. Contoh peristiwa perpindahan kalor dengan cara konveksi yaitu adanya angin darat dan angin laut. Kita tahu bahwa angin darat itu adalah angin yang bertiup dari daratan menuju lautan. Ini terjadi di malam hari, sehingga nelayan itu sering menggunakan angin darat ini di malam hari untuk berlayar menuju ke tengah lautan. Dan sebaliknya, angin laut itu terjadi di siang hari, di mana angin bertiup dari laut menuju ke daratan. Seringkali para nelayan menggunakan angin ini untuk kembali dari tengah lautan menuju ke daratan. Bagaimana bisa terjadi angin darat, ya, yaitu angin yang bertiup dari daratan ke lautan di malam hari? Karena pada malam hari daratan lebih cepat melepaskan panas, sehingga daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Suhu udara di daratan menjadi lebih rendah daripada di laut, sehingga angin bergerak dari suhu udara rendah ke tinggi. Oleh karena itu, pada malam hari terjadi angin darat. Angin berhembus, ya, dari darat ke
laut, disebut angin darat di malam hari. Ini yang merupakan contoh perpindahan kalor melalui aliran atau konveksi. Nah, bagaimana dengan angin laut? Ya, demikian juga dengan angin laut, ya, bahwa pada siang hari matahari memanasi daratan dan lautan, di mana daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi daripada di laut. Angin akan bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari terjadilah angin laut. Angin berhembus dari laut ke darat. Sedangkan cara perpindahan kalor yang ketiga yaitu dengan cara radiasi atau pancaran. Anak-anak, yang bisa kita pahami bahwa yang bisa mengeluarkan pancaran itu yang pertama adalah matahari dan yang kedua adalah api. Sehingga tatkala kita berjemur di bawah terik matahari, kita akan merasakan hangatnya matahari. Ini perpindahan kalor dengan cara radiasi atau pancaran. Demikian juga dengan tatkala kita berada di nyala api atau api unggun, ya. Ini juga api itu bisa mengalami pancaran, sehingga tatkala kita berada di sekitar api yang menyala, kita akan merasa lebih hangat. Dan ini perpindahan api dengan cara radiasi atau pancaran. Inilah perpindahan kalor di sekitar kita, di mana ada 3 cara perpindahan energi panas. Yang pertama dengan konduksi, yang kedua dengan konveksi, dan yang ketiga dengan radiasi. Secara konduksi ada 2 benda, ya. Yang pertama adalah benda konduktor yang baik menghantarkan panas, dan yang kedua benda isolator. Ini adalah benda yang buruk untuk menghantarkan panas. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki hak dan kewajiban, di mana hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima atau kita dapatkan. Sementara kewajiban ini berasal dari kata wajib, yaitu beban untuk melakukan atau memberikan sesuatu, di mana hak dan kewajiban ini harus kita lakukan secara seimbang. Contoh pelaksana hak dan kewajiban, misalnya tatkala kita naik becak. Nah, di situ ada tukang becak. Tukang becak wajib untuk menghantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini kewajiban bagi tukang becak, dan haknya dia berhak untuk mendapatkan ongkos atau biaya yang harus dia dapatkan. Ya. Sementara kita sebagai penumpang, kita memiliki hak untuk diantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh tukang becak, dan kewajiban kita adalah memberi ongkos atau membayar jasa dari tukang becak tersebut. Nah, ini hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak hanya kita mendapatkan hak saja untuk diantarkan saja sementara kita tidak membayar, maka ini tidak bisa. Begitu juga dengan tukang becak hanya ingin mendapatkan uang saja tanpa mau menghantarkan, ini juga tidak bisa. Maka ini ada hak dan kewajiban tatkala kita bersinggungan atau berinteraksi dengan tukang becak. Demikian juga tatkala kita membeli sesuatu, misalnya anak-anak membeli jajan, ya, membeli roti, katakanlah seperti itu. Tatkala kita membeli roti, maka kita berhak untuk mendapatkan roti, dan kita wajib untuk membayar roti itu. Sementara pedagang itu dia wajib untuk memberikan rotinya, dan dia berhak untuk mendapatkan uang dari hasil roti yang dia jual. Sebagai warga negara, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Sebagai contoh, misalnya tatkala kita berlalu lintas memanfaatkan jalan, kita punya hak untuk memanfaatkan jalan raya, ya. Tapi kita juga memiliki kewajiban ketika menggunakan jalan raya, yaitu apa? Kewajiban kita adalah tertib berlalu lintas, taat pada tata tertib lalu lintas.
Misalnya, kita ketika bersepeda motor harus menggunakan helm. Ketika ada lampu merah harus berhenti, dan lain sebagainya terkait dengan tata tertib lalu lintas. Nah, demikian juga di situ ada aparat kepolisian yang mereka wajib untuk menertibkan lalu lintas sehingga bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jika anak-anak melihat pada buku paket halaman 70, di situ akan dijelaskan di mana negara memiliki hak. Ada 3 hak bagi negara. Yang pertama adalah hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara. Jadi memiliki otoritas untuk memaksakan sebuah peraturan negara. Kemudian yang kedua adalah hak monopoli. Itu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama dari masyarakat atau menyangkut hajat orang banyak. Dan yang ketiga, hak mencakup semua, yaitu hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Sedangkan dijelaskan pada halaman itu bagaimana kewajiban negara. Mana kewajiban negara yang pertama adalah membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Demikian juga sebagai warga negara, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dalam perkembangannya dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Secara umum, HAM dapat kita bagi menjadi beberapa hak, yaitu sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi, misalnya mengemukakan pendapat dan kebebasan berkeyakinan atau beragama. Yang kedua, hak asasi ekonomi, misalnya kebebasan dalam membeli, menjual, atau memiliki sesuatu. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak setelah pengembangan kebudayaan. Yang keempat, hak politik dan sipil, misalnya kebebasan dalam memilih dalam pemilihan umum, serta kebebasan berpolitik. Yang kelima, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, misalnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlindungan serta melakukan sesuai tata cara peradilan, misalnya pada saat penggeledahan atau penangkapan. Di negara Indonesia, hak-hak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum dibedakan menjadi beberapa hak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak berkeluarga. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak untuk dapat mengembangkan diri. Yang keempat, hak kebebasan pribadi. Yang kelima, hak mendapatkan keamanan. Yang keenam, hak untuk memperoleh keadilan. Yang ketujuh, hak dalam ikut serta pemerintahan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan yang layak. Yang kesembilan, hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain hak, seorang warga negara juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, yaitu memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang satu, kewajiban untuk mengakui pemerintahan yang sah. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi pemerintahan. 3. Kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Kewajiban untuk ikut serta dalam membela negara serta mempertahankan keamanan negara. 5. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. 6. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 7. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Anak-anak
sebagai warga negara, kita juga berhak untuk menikmati pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan sosial, di mana pembangunan sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yakni memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan sosial dilakukan dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, di mana dalam pembangunan sosial ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dari tertinggal menjadi maju, dari tradisional menjadi modern, dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat. Nah, ini beberapa ciri-ciri pembangunan nasional, ya, yang merupakan salah satu dari ciri-ciri pembangunan sosial. Nah, beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pemberantasan kemiskinan. Contoh dari pembangunan sosial, misalnya anak-anak pernah melihat traktor untuk membajak sawah. Ya. Zaman dahulu orang ketika membajak sawah, petani yang ingin membajak sawah itu menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Nah, sekarang menggunakan mesin, ya, menggunakan traktor yang kemudian bisa lebih cepat tatkala membajak sawah. Contoh yang lain misalnya dalam kehidupan nelayan, dari menggunakan perahu tradisional berubah menggunakan perahu mesin. Nah, ini juga merupakan contoh dari pembangunan sosial. Dalam pembangunan sosial, salah satunya adalah juga meliputi pembangunan budaya. Salah satu budaya yang dikembangkan adalah berupa tarian. Anak-anak setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus, di mana ada beberapa macam pola lantai tarian. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Ya, ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi dari depan ke belakang, membelakangi. Ya. Kemudian yang kedua adalah pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Ya. Kalau tadi pola lantai vertikal itu dari depan ke belakang, sementara pola lantai horizontal itu berbaris lurus ke samping. Ya. Dan yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ya. Dan yang keempat, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari. Ya. Beberapa contoh pola lantai adalah sebagai berikut. Pola lantai yang dipergunakan dalam tari piring adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Ya. Yang kedua, tari saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus. Yang ketiga, pada tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung, dan tari kecak
dengan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ingatkan untuk senantiasa mengerjakan tugas yang telah disampaikan, juga membantu orang tua di rumah, senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Semoga saat ini yang masih pada masa pandemi, kita senantiasa sehat, semangat, selamat. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.